Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dalam teks pidato. Perhatikan pohon berikut. Setiap pohon memiliki cabang-cabang yang merupakan ciri kebahasaan teks pidato. Kalian juga dapat membaca dalam buku teks pelajaran di halaman 46. Silahkan buka buku pelajaran kalian. Ciri yang pertama adalah nominalisasi atau kebendaan. Perhatikan kalau kalian mendengarkan teks pidato. Saudara-saudara, anak-anak, mari kita jaga hutan kita. Nah, di situ ada kata hutan, saudara-saudara. Kalian perhatikan, semua adalah kebendaan karena semua dapat kita lihat, dapat kita pegang, bahkan dapat kita rasakan. Itulah yang disebut dengan nominalisasi atau kebendaan. Anak-anak, dalam pidato, kalian tentu pernah mendengar kalimat seperti ini. Saudara-saudara, kita sepatutnya bangga. Para pedagang-pedagang kecil, kalau bukan kita, bangsanya sendiri yang membeli, siapa lagi? Ayo, kita cintai, kita beli, kita hargai karya anak negeri. Pernahkah kalian mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak kalian mengerti? Contohnya, dalam sebuah pidato tentang makanan berbahaya berikut ini. Teman-teman, kalian harus waspada terhadap bahaya-bahaya dalam zat-zat seperti berikut. Ada makanan yang mengandung formalin, borak, dan pewarna tekstil. Nah, zat berbahaya ini mengandung zat-zat yang dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Zat berwarna tekstil seperti zat rodamin B, pewarna merah, methanol yellow, dan sebagainya. Nah, kalian tentu tidak akan mengerti apabila kata-kata ini tidak kalian cari artinya di kamus. Nah, kata-kata yang demikian adalah istilah yang digunakan dalam pidato. Anak-anak, tentu kalian sudah paham dengan yang namanya sinonim dan antonim. Ingat ya, sinonim itu bukan persamaan kata. Bukan kata-katanya yang sama, tapi makna sebuah kata. Tetapi kalian harus melihat konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimatnya seperti ini, Bapak Presiden mengunjungi para pengungsi yang terkena musibah. Bapak Presiden, kita ganti Bapak bersinonim dengan kata ayah, dengan kata papa, dengan kata papi, tapi tidak bisa kita ganti kalimat itu menjadi Papa Presiden atau Ayah Presiden. Nah, jadi sinonim tidak selalu sama. Jadi dilihat dari konteks kalimatnya. Aktif, namanya saja sudah bentuk aktif. Berarti ada yang melakukan pekerjaan atau aktif. Jadi dalam kalimat, di dalam teks pidato, ada yang bentuk aktif dan ada yang bentuk pasif. Misalnya, saya menyapu. Saya menyapu, berarti saya aktif menyapu. Tapi, ketika kita mau mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka yang aktif itu ada di objek. Misalnya, lantai disapu oleh saya. Lantainya tidak melakukan pekerjaan atau tidak dikenai pekerjaan. Ada berbagai macam kata tugas yang digunakan dalam teks pidato. Kali ini kita akan membahas tentang kata tugas yang berbentuk konjungsi. Konjungsi dapat menghubungkan kalimat dengan kalimat atau dapat menghubungkan antara paragraf dengan paragraf. Nah, konjungsi-konjungsi ini membuat kalimat dalam teks pidato atau paragraf dalam teks pidato menjadi koheren dan koherensi. Nah, sekarang kalian bisa menggali lebih banyak lagi mengenai kata tugas konjungsi ini. Kata ganti orang. Kata
kata ganti orang berarti ada nama orang yang kita ganti. Misalnya, Anita membaca buku. Anita kita ganti dengan aku membaca buku. Berarti itu adalah orang pertama karena yang berbicara. Sedangkan yang diajak bicara, kita ganti dengan kamu. Kamu membaca buku. Dan kalau orang ketiga berarti tidak ada dalam pembicaraan itu. Dia membaca buku. Nah, itu adalah kata ganti orang. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah mengerti mengenai ciri kebahasaan dalam teks pidato? Sekarang kita berlatih. Kalian berlatih bersama kelompok kalian. Kalian dapat menggunakan WhatsApp group untuk saling berhubungan, atau kalian dapat mengerjakannya bersama-sama di rumah teman kalian. Nah, perhatikan teks pidato ini, kalian harus menelaahnya berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan.